berkaitan dengan kajian, jadi mengingat tentang latar belakang kita banyak sekali yang berbeda-beda dan banyak sekali asal muasal istilah jenengan ikut bergabung dalam grup ini, terutama dari latar belakang permasalahan-permasalahan yang bermacam-macam. Oleh sebab itulah saya sangat menghimbaukan sekali dengan kita sama-sama, jadi saling mengingatkan, kita sama-sama saling menilai. Insya Allah nanti dengan kebersamaan itu dapat menimbulkan sebuah pemahaman, gagasan yang mana itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita jumpai kalau tidak bersama. Adalah berjamaah itu penting. Seperti yang saya sampaikan tempatnya Mbak Dias dulu, kenapa saya harus berjamaah dan lain-lain, kenapa harus mujahadah dan lain-lain, itu sudah saya sampaikan semua. Terus selanjutnya saya mengutip sebuah pendapat dari Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau menyampaikan pada akhir zaman besok itu kita akan kesusahan mencari seorang mursyid. Jadi seorang mursyid itu bisa kita anggap adalah seorang guru yang benar-benar guru sejati, yang mana tawasul ataupun zikrillahnya, jadi zikirnya tidak terputus-putus dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi tidak terhalang dengan kegiatan hari-harinya, apapun kondisinya dia terus berzikir kepada Allah. Jadi akan susah pada akhir zaman nanti, termasuk mungkin zaman-zaman kita ini, kita kesusahan mencari orang-orang yang mana amaliyahnya itu wusul, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu agak kesulitan nantinya. Lalu Sayyid ini tadi Sayyid Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus menyampaikan bahwa ada suatu amalan, dan hanya satu-satunya itu amalan yang nanti bisa wusul kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, yaitu amalan tersebut adalah dengan membaca sholawat. Jadi kenapa harus sholawat? Karena sholawat itu jelas banyak sekali manfaat ataupun keutamaan, keistimewaannya dibanding zikir-zikir ataupun amalia-amalia yang lain. Nah, kenapa? Satu, sholawat itu tidak butuh mursyid ataupun guru khusus atau yang memberikan ijazah, karena langsung itu diberikan tawasulnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sholawat itu juga jenengan itu tidak paham artinya, bahkan tidak tahu maksudnya, itu tetap dinilai ibadah, tetap dinilai bermakna di sisi Allah. Nah, ini penting karena zikir-zikir yang lain membutuhkan pemahaman, membutuhkan terjemahan, membutuhkan pengetahuan, pendukung untuk wusulnya, sampainya kepada Allah. Tapi untuk sholawat itu tidak perlu. Ini penting. Terus yang ketiga, sholawat itu juga itu nanti sifatnya adalah sebagai pendingin tabiat, watak. Nah, terkadang zikir-zikir yang lain, amalia-amalia yang lain, bacaan-bacaan yang lain itu bahkan memancing meluapnya panasnya emosional kita, bisa meluapkan istilahnya aurah-aurah panasnya kita. Tapi itu bisa dipadamkan dengan banyaknya membaca sholawat. Termasuk banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain dalam sholawat itu. Orang yang selalu membaca sholawat akan diberikan ketenangan hati, akan diselesaikan oleh Allah nanti permasalahan-permasalahannya. Terus yang selanjutnya adalah dalam membaca sholawat ini tentunya langsung disodorkan, langsung perlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu nanti setiap bacaan sholawat kita itu entah dimanapun, entah kapanpun jenengan membacanya, entah dalam sholat, entah di luar sholat, atau dalam mujahadah yang lain, itu nanti langsung disodorkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, disodorkan itu tentunya akan langsung didoakan, dibalas oleh Nabi Muhammad. Nah, sehingga kita bisa langsung merasakan manfaat kemaslahatan dari membaca sholawat tersebut. Nah, tapi dalam ilmu fikih ini timbul pertanyaan, lah kapan kita membaca sholawat tersebut? Nah, membaca sholawat itu dijelaskan kalau mazhab Imam Malik itu beliau mengatakan bahwa
membaca sholawat itu wajib hukumnya seumur hidup 1 kali. Itu beliau. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i itu mengatakan wajib, istilahnya wajib ketika kita membaca tasyahud akhir setiap melaksanakan sholat. Terus ada ulama yang berpendapat lagi bahwa wajib membaca sholawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pendapat yang lain juga bahkan itu mengatakan wajib kita membaca sholawat itu tanpa ada batasan waktu atau batasan kegiatan-kegiatan amalia tertentu. Bahkan setiap hari, setiap waktu kita disuruh untuk membaca sholawat. Mengingat apa? Mengingat itu tadi tidak ada amalia yang tidak sampai ataupun akan terhalang semua amalia kecuali sholawat. Nah itu yang tidak digurui, yang tidak harus dipahami maksud dan tujuannya, artinya dan lain-lain. Termasuk juga nanti perlu kita perhatikan ada adabiyah. Jadi tata cara kita dalam bersholawat tentunya kita sama-sama maklum. Apa artinya? Harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat dengan bacaan yang tidak tergesa-gesa dan juga secara tartil sehingga kita paham maksud dan tujuannya, itu yang diharapkan secara adabiyah. Tentunya seperti itu. Nah, tentunya juga kita dengan mengharapkan tercapainya hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah nanti sebagai wasilah, sebagai perantara bisa sampai kepada Allah sehingga apa yang dihajatkan kita bisa tercapai. Insya Allah seperti itu. Terus untuk sigot, nah sigot itu apa? Redaksi bacaan sholawat itu yang paling afdal itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Dijelaskan juga oleh Sayyid Al-Baidawi. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa sholawat itu banyak sekali ahli-ahli tarekah, ahli-ahli tirakat, ahli-ahli supranatural, ahli-ahli kebatinan, atau bahkan ahli-ahli manaqibiyah itu juga banyak sekali mengatakan bahwa sholawat ini ada keutamaan, bahkan ini sangat utama dibanding yang lain, sehingga membanding-bandingkan lah itu juga dikatakan siwatnya itu adalah siwat yang hujjah, yang lemah. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah patokan kita, pegangan kita. Kenapa? Karena itu biasanya beliau mendapatkan bacaan sholawat itu lewat ru'yah, mimpi ketika tidur walaupun ditemui oleh baginda Rasul. Nah, jadi ada kaul yang melemahkan. Kaul yang melemahkan apa namanya? Ru'yah, i'tibar itu tadi itu cukup dipegang secara pribadi. Tidak boleh disebarkan, tidak boleh diajak-ajak orang lain. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau yang Ibrahimiyah ini secara syariah ataupun secara syariat ini jelas karena Nabi sendiri yang memilih. Contohnya sholawat Ibrahimiyah itu bacaan sholawat ketika kita tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai akhir fi hamidum majid itu fil alamin innaka hamidum majid. Itulah itu Nabi sendiri yang memilih. Tentu barang tentu kita tahu semua bahwa kalau Nabi memilih sholawat tersebut tentunya sudah dipertimbangkan oleh Nabi, tidak hanya kebutuhan secara pribadi tapi juga tentunya untuk umatnya, untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, itu tentunya sudah ada pertimbangan di situ. Oleh sebab itulah itu mutlak. Bahkan kesepakatan ulama itu sudah masyhur, istilahnya sudah di kalangan ulama fikih, muhaddisin dan lain-lain, mufassirin, itu sudah kesepakatan mereka bahwa sholawat Ibrahimiyah adalah sholawat yang sangat-sangat istimewa karena langsung dipilih oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hal kajian, insya Allah nanti bertahap kita dalam kajian ini banyak hal yang perlu kita pahami bersama. Tapi insya Allah seiring dengan apa istilahnya dengan kegiatan ini nanti kita ya bertahap juga dalam memberikan pemahaman tersebut. Oke, masih ada waktu 4 menit dari saya.
sebelum masuk ranah apa istilah tanya jawab, nanti 4 menit ini saya sampaikan hal yang lain, yaitu di sini perlu kami sampaikan lagi, mungkin ada yang lupa atau ada yang belum tahu dan bagian yang lain-lainnya, bahwa saya memberikan peringatan ataupun mengingatkan kembali bahwa kegiatan kita ini di sini tidak ada yang diistilahkan mana yang lebih apa istilah dianggap guru dan ada murid, itu tidak ada. Kita bersama di sini itu sama-sama mengharapkan ridha Allah. Oleh sebab itulah tidak ada yang ini guru saya, ini murid, tidak ada. Jenengan juga guru, saya juga guru. Jenengan murid, saya juga murid. Jadi perlu dipahami bersama sehingga jangan sampai ada sebuah jarak yang itu membuat kita tidak akrab, repo dan lain-lain. Jadi saya mengharapkan jenengan semua welcome saja, santai saja. Lah itu sambil disambi monggo, hidangan di depan kita juga dinikmati sambil ngerokok, ngeteh. Nah, kalau perlu apa matur, insyaallah Pak Juri siap. Siap 24 jam ini. Siap. Insyaallah 24 jam. Oke, itu kajiannya sementara, terus monggo